Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Hari ini lebih bersih dari kunjungan saya terdahulu. Tepuk tangan. Berarti Bapak Ibu ada perubahan. Bergerak. Bergerak. Ada perubahan, sekolah maunya sekolahnya sudah mulai bergerak. Tapi kan bukan karena sudah jadi sekolah penggerak bersih, sebelum jadi sekolah penggerak udah kayak gini mungkin ya? Iya. Nggak kayak gini gitu. Jadi saya berbahagia, sekolahnya saya nyaman ya. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa hal berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan di sini berdasarkan potensi-potensi di sini. Lewat gunung, ada Kecamatan Sukasari dan itu saya eksplorasi. Kecamatan Sukasari itu SMP 2-nya saya buka kelasnya panoramik. Kelasnya itu terbuka semua biar bisa melihat pohon, bisa melihat danau, bisa melihat gunung. Jadi kelasnya terbuka. Sengaja dibuka, angin masuk gitu. Jadi saya selalu lihat lebih secara potensi apa bangun seperti ini. Tapi kan tidak semua sekolah bisa saya kunjungi. Ya. Kalau Sukasari saya kunjungin dan saya bikin. Sekolah ekologi saya datangin, saya nongkrongin gitu. Nah sekolah ini jauh, tapi ya jauh harus Sukasari itu udah bagus. Padahal enak di sini tuh ya, pakai motor di sini ya, jalannya enak banget. Gitu. Nah, Bapak Ibu, apa sih tantangan kita? Kalau di kota-kota itu tantangannya adalah sekolah-sekolah negeri di kota itu hampir kalau tidak mempunyai upaya inovasi yang baik, kepala sekolahnya sama guru-gurunya itu mudah terkubur oleh sekolah-sekolah swasta. Kelas-kelas menengah itu di kota-kota itu banyak yang menyekolah anaknya swasta. Kenapa? Mereka mempunyai harapan sekolah swasta itu memberikan layanan yang tidak diberikan oleh sekolah negeri. Anak saya itu yang pertama kedua sekolahnya di swasta. Karena saya mencari sekolah yang punya keunggulan. Anaknya enggak saya ajarin ngaji tapi mereka bisa ngaji. Dan itu dialamin. Saya itu anak pertama saya itu enggak sekolahnya enggak ngaji. Dia hanya sekolah, tapi dia mahir baca Al-Quran, mahir bacaan, terus sholatnya rajin. Kemudian sampai hari ini perilakunya masih baik, suka tahajud, masih baca Al-Quran, dari disuruh dari zaman SD, seperti itu. Nah, ini tantangan yang dialami oleh beberapa sekolah negeri kota. So, di kampung kayak gini itu tantangannya ya. Kita harus membujuk mereka sekolah. Di antara tantangan mereka, antara tamat SD nyari duit, tamat SMP nyari duit kan, tamat SD mungkin ada anak yang udah bisa pintar nyari duit, bawa orang tuanya setiap hari dapat uang. Jadi persoalan anak nggak sekolah itu bukan persoalan sederhana, bukan persoalan yang nggak punya uang untuk ke sekolah, bukan. Jadi persoalan kadang-kala mereka udah nyaman setiap hari dapat duit. Daripada sekolah capek, pusing, harus mendengarkan gurunya ngajar tidak menarik. Jadi kayak gitu. Saya sering itu bantu anak sekolah, anak-anak usia sekolah yang SD, nggak tamat atau yang masih SD. Yang masih SD juga dibiayain, dikasih baju, nggak sekolah juga Bu. Kenapa? Dia lebih suka namanya, lebih suka minta-minta aku. Padahal kita berbaik, kita gratisin, kita kasih baju, kita kasih sepatu, tapi kan nggak, persoalannya nggak sederhana. Jadi mereka setiap hari itu ada yang dapat 100.000, ada yang dapat 50.000, ada yang sekolah menang pusing. Dari situ saja mereka udah lebih baik minta atau ngamen. Nah, ini kan problem yang harus terus
evaluasi, diedukasi bagaimana sekolah-sekolah ini harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Nah di kampungnya juga ya gitu. Belum kita dipermasalahkan lagi dengan sarana prasarana kadang-kadang yang kurang. Nah di kota saya udah sampaikan beberapa sekolah bikin kelas-kelas unggulan, kelas-kelas tambahan. Ada yang bikin kelas 2 bahasa, ada yang bikin kelas IT, ada yang kelas tahfidz. Gitu. Nggak kayak gitu, kita sekolahnya biasa-biasa aja orang lain. Nanti kasihan dong, anaknya orang nggak mampu, anaknya orang yang dititipin di sekolah negeri, kemampuannya biasa-biasa aja. Anaknya kepala dinas, anaknya orang-orang yang punya uang masuk di sekolah swasta, pinter-pinter. Jadi yang bodoh makin biasa, yang pinter, yang hanya makin pinter anak-anaknya. Nah ini yang harus dijawab oleh negara. Negara harus menghadirkan sekolah-sekolah negeri itu, menghadirkan layanan yang baik, layanan yang tidak terlalu ketinggalan jauh dari swasta. Kan udah sampai ke masyarakat sama aja ya. Anak yang sekolah di SMPN 2 Purwakarta sama anak yang sekolah di SMP Al Muhajirin udah keluar, ketika ditanya sholat berapa rakaat gitu, 1 hari 1 malam kan sama jawabnya 17 rakaat. Salat berapa waktu? 5 waktu kan kayak gitu. Tetap mereka harus baik sama baiknya. Anak-anak itu ketika udah ada di masyarakat, baik yang sekolah di swasta, yang full day sama yang negeri yang half day, itu ya sama aja, dituntut baik, dituntut pinter, dituntut soleh, ya dituntut kalau orang tuanya nyanyi harus bisa. Sementara prosesnya berbeda. Mereka masuk sekolah jam 3, ada kelas tambahan, menerima barulah jam 12 pagi jam 1. Nah ini problem yang ayo kita pikirin ini di sekolah-sekolah penggerak nih. Sekolah penggerak, bagi saya sih semua sekolah harus bergerak, harus berinovasi, satu sekolah satu inovasi. Makanya ini Pak Uci pikirin apa visi sekolah ini, ajak beberapa tokoh masyarakat, beberapa akademisi untuk memikirkan, guru-gurunya sok kurang mau bikin apa ini sekolah, visinya mau seperti apa. Kita mau harus sama dengan SMP 3 Purwakarta nggak bisa, kita beda, sumber dayanya beda, wilayahnya beda, gitu kan, role inputnya beda, masyarakatnya juga beda. Jadi jangan pengen sama dengan sekolah SMPN 3 Purwakarta. Cari apa yang bisa dikembangkan berdasarkan potensi di sini. Sekolah ini kan ada di tengah hutan. Kalau saya beri di tengah hutan, udaranya apa? Sejuk. Udaranya sejuk di tengah hutan. Gimana caranya? Eksplorasi. Orang lain nggak punya tempat kayak gini. Sekolah ini punya. Maka ini sekolah yang mempunyai keanekaragaman hayati. Jadi kalau saya bikin sekolah ekologi di tengah kota, di biarnya sekolah ini bisa direplikasi di sini. Bisa. Dan sekolah-sekolah seperti ini itu kalau Bapak Ibu bisa melejitkan potensinya, bisa menjadi sekolah yang terkenal di Indonesia. Gitu. View-nya bagus, tanahnya bagus, gitu. Jadi kalau di sini, kalau kita mau berbicara di sini bikin event tahunan edu wisata, bisa. Makanya dari sekarang dipikirkan visinya apa, sekolah berbasis lingkungan. Dan itu kalau sekolah ini mempunyai itu, nanti bisa ditulis, nanti bisa di blow up, dan itu orang akan melihat ke sini. Sekolah itu harus mempunyai jiwa entrepreneurship, harus bisa mempunyai wawasan. Jangan sekolah-sekolah yang biasa-biasa, kita harus mulai berpikir bagaimana memajukan sekolah. Jangan sekolah yang biasa-biasa aja, datangnya 7 bulan di sekolah aja, kadang-kadang ngajarnya di dikte, kadang-kadang ada tugas, gurunya ngopi. Wah, nah, sekolah kayak itu udah dikubur. Jangan pernah membuat sekolah seperti itu. Karena ini potensinya luar biasa, dan yang kayak gini harus mempunyai visi. Ini sekolah. Program kita, program tatanan pelatihan, di mana kita pertanyaan ke itu salah satunya membutuhkan zona 4. Zona 4 itu hutan.
zona 1 sayuran, zona 2 sayuran yang agak lama gitu ya, zona 4 buah-buahan dan hewan, zona 4-nya untuk. Nah ini kan bisa dilakukan oleh kita. Bikin visinya sebagai sekolah penggerak, visinya ini sekolah. Nanti mau di sekolah berbasis ekologi dan digital boleh. Tapi jangan pernah melupakan potensi dasar di sini adalah sekolah yang dikelilingi oleh keanekaragaman hayati di sini. Itu yang sekolah lain nggak punya. Kenapa tidak kita eksplorasi? Kita ini survei apa namanya, konturnya ditata. Nanti kita konsultasi sama ahli landscaping. Identifikasi pohon-pohon apa yang ada di Indonesia yang bisa berbuah, yang nggak bisa berbuah bermanfaat boleh, kayak secang. Boleh di sini boleh karena secang itu dikejar, gaharu dikejar sama orang. Belum nanti buah-buahnya ada durian, ada uni, ada matoa, nggak apa lagi. Kalau pakai dos, Kalau pohon nah itu space itu. Nanti setelah itu bikin event apa, ada sepeda, event sepeda tahunan. Siapa? Event pelajar bersepeda atau tenaga pendidik bersepeda atau siapapun dijual kerjasama. Wah, jadilah sekolah ini menjadi sekolah yang tidak diduga orang. Ini penting dilakukan oleh kita. Berpikir jangan manual, bahwa saya mungkin sekolah di sini, mungkin sekian orang dulu, terus setiap hari datang, pulang, nggak ada inovasi. Nah, sekolah penggerak itu diharapkan bisa seperti itu. Apa hubungannya apa yang saya ceritakan tadi dengan kurikulum merdeka? Loh, kurikulum merdeka sekarang itu kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang merekayasa pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa di sini apa ya? Ini lingkungannya kayak gini, kodrat alamnya ini. Kurikulum merdeka didasarkan pada kodrat alam, dan kodrat alam Cibatu, Cibukamana itu apa? Ini kodrat alamnya. Jadi jangan pernah mencerabut kurikulum anak-anak kita, sekolah-sekolah kita dari kodrat alam ini. Maka kalau itu tercerabut kurikulumnya, anak-anaknya hokcai, sekolah kelas tilu, sekolah ke SMA, tapi hokcai tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hayang melaksakan baik itu bisa, kesebab naon itu diajar. Karena sereh itu waku, karena rosela itu waku, karena rebung itu waku. Gimana? Hari ini ke stasiun kopi pesen lemongrass, ada lemongrass, teh sereh-sereh gaya hayang gak? Kurang sih buka mana? Ngopi di stasiun kopi di situ. Alah, pesen mango juice, 5 buah, avocado juice, bukan. Wah iya, ada alus lemon tres. Ari torojol keluar teh. Iya mah tidak jukut nu hareup. Jukut nyebut kene. Padahal itu kenapa anak-anak kita sampai gagal, sampai tidak mengerti? Gak pernah diajari oleh sekolahnya sereh itu apa. Gak pernah sereh itu menjadi materi aja, menjadi bahan aja. Belajar biologi itu apa? Ilmu tentang kehidupan, ilmu hayat tentang tumbuhan, tentang manusia, dan tentang hewan. Tapi ya karena itu tidak berpijak pada kontekstualisasi lingkungan di mana anak itu ada. Jadi apa? Tewau bukan honje, tewau bukan sereh, tewau bukan bonteng, karena pangkal sangu. Karena parewe itu lalu padahal orang lemput sekolah mana dibuka mana, jangan sampai kejadian. Nah ini yang harus kita lakukan karena kurikulum merdeka itu mengharapkan guru-gurunya, kepala sekolahnya mendesain kurikulum, mendesain KOSP-nya itu berdasarkan konteks lingkungannya, masalah lingkungannya, bagaimana anak-anak bisa belajar tentang apa yang dibutuhkan oleh lingkungan.
Oleh karena itu apa? Nyambung semuanya itu karena ilmu itu melingkar. Melingkar. Apa yang saya sebutkan tadi ada nanti keanekaragaman hayati di sini, tumbuh-tumbuhan segala macam ada. Kan itu sebenarnya jadi bahan aja kita. Matematikanya belajar untuk utama. Matematikanya belajar tentang hitung jumlah pohon. Bahasa Indonesia yang menceritakan tentang bunga telang, manfaatnya apa? Bagaimana cara membuat minuman. Bahasa Inggrisnya menceritakan tentang bagaimana bunga resela itu tumbuh. Bunga rosella itu apa bahasa latinnya? Bunga rosella itu manfaatnya apa? Bunga rosella itu bisa dibuat apa aja. Bahasa Inggrisnya menceritakan itu. TIK-nya membuat desain. TIK-nya belajar anak-anak membuat desain grafis, membuat tulisan di laptop, di website, membuat film, novel. Itulah kurikulum Merdeka yang berbasis dari semua mata pelajaran melingkar ke dalam satu titik masalah yang dibutuhkan oleh anak-anak. TIK-nya apa? TIK-nya nanti kan ada pohon, kita udah ini identifikasi udah jadi nih pohon-pohonnya. Guru TIK-nya tinggal pasang nanti di pohon duren, dipasang barcode. Tinggal scan, nanti diisi kan, itu kan ada tuh aplikasi itu bikin itu kan, bikin barcode itu pohon durian, dimasukin pohon durian, bahasa latinnya ini pohon durian ini masuk jenis bawor, ini diambil dari daerah Purwokerto. Pohon durian ini sangat manis namun agak biek. Pohon durian ini tanam pada tahun 2023 oleh Kepala Dinas Pendidikan Bapak Purwanto. Manfaat durian untuk kehidupan masyarakat ini. Namanya apa itu? Pelajaran bahasa Indonesia, literasi. Kesananya apa? Teknologi informasi, karena udah menggunakan barcode, scan pakai Google Lens, dibaca oleh anak-anak. Itulah sekolah, itulah teknologi, itulah kurikulum, itulah pembelajaran. Bukan itu, semua yang ada di sini menjadi pusat pembelajaran. Ini harus diciptakan loh Pak. Bisa oleh kita diciptakan, bisa. Orang kita dituntut seperti itu oleh kurikulumnya, kita dibayar setiap bulan, kita disiapin teknologi sama prasarananya, duitnya dikasih oleh negara. Kan nggak susah yang kayak gitu, tinggal dikasih pokoknya siapa. Sekolah ini tengah hutan, tapi sistem teknologi informasinya udah luar biasa. Semua udah pakai barcode. Saya udah terapin gitu. Kalau ibu ke SKB ada banyak scan barcode itu di situ tuh. Scan barcode, Yoswell adalah anak udah saya bikin kayak saya mau. Karena saya pengen seperti itu di tiap sekolah. Di tiap sekolah seperti itu. Tapi semangat itu harus dibangun. Karena apa? Rata-rata anak-anak kita mempunyai mempunyai apa ya? Jadi kalau yang kayak gitu nanti kan tugasnya Bu Fatma apa ya? Bu Fatma tinggal sekarang anak-anak kita akan coba kalian belajar apa yang akan kalian pelajari di sini, yang kalian lihat, barcode ini scan oleh kalian tulis, ngasih diskusi. Kalian boleh keliling barcode ini scan, kalian hafalin, kalian pelajarin, nanti setelah ini dibawakan. Dipaksa mereka menggunakan HP-nya untuk belajar. Ini bisa dilakukan, bisa. Kan sekolah penggerak, apalagi dikasih dana, bos kinerja ini sekolah penggerak kasih bos kinerja. Untuk apa? Untuk SDM, peningkatan SDM. Karena guru-gurunya harus tahu cara perubahan itu harus seperti apa, kompetensinya harus diasah. Ada 4 komponen sekolah penggerak, 1 SDM. SDM-nya harus tingkatin wawasannya, keterampilannya. Maka kalau akhirnya barcode itu bukan salah, bisa dipelajari, bisa. Apalagi kalau ada yang bisa, latih guru-guru yang lain. Kalau belum ada yang bisa, undang ahli IT. Semua guru harus bisa seperti itu, karena guru itu harus belajar. Nanti setiap mata pelajaran bisa. Dan itu bisa diterapkan ke anak-anak.
SDM komponen pertama itu. Jadi SDM-nya harus ditingkatin. Nanti ibu bisa latih. Ibu masih belum menguasai betul, pengen disempurnakan, dikembangkan, undang lagi yang lain. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ini butuhnya apa nih? Karena perubahan harus dimulai dari pengembangan sumber daya manusia. Mental modelnya harus dirubah. Personal mastery-nya. Jadi ada 5 disiplin dalam perubahan. Jadi kalau sekolah ini udah menguasai 5 disiplin ini, menurut Peter Seng bisa melakukan perubahan. Satu personal mastery, kematangan diri. Jadi kematangan diri itu udah dewasa lah ya. 2, mental model. Mental modelnya harus sehat. Cara berpikirnya harus sehat. Jadi mental modelnya harus sehat. Positive thinking, optimis, mau belajar. Mental model. Yang ketiga adalah self-vision. Jadi apa yang dibangun visinya tentang sekolah ini harus dimiliki oleh semua guru, oleh penjaga, oleh TO, oleh operator, oleh komite, oleh masyarakat. Sampai ke mereka. Sekolah ini akan menjadi sekolah di tengah hutan berbasis keanekaragaman hayati dan berbasis teknologi informasi. Apa alasannya? Ini alasannya. Biar apa? Teknologi informasi. Biar anak-anak bisa membaca belahan dunia manapun, walaupun ada di tengah hutan. Karena teknologi informasi bisa melesat kemana-mana. Sekolah ada di Cibuka mana, tapi terkenalnya bisa sampai ke Amerika. Sekarang bisa Pak. Sekolah-sekolah yang mempunyai komitmen terhadap perubahan itu dicari Pak. Kalau Bapak mampu melejitkan ini, dipromosikan sampai Amerika, orang Amerika datang Pak ke sini. Jadi visi tentang ini semua terjemahkan nanti harus tahu semuanya. Kita akan mengejar ini nih. Self vision. Kemudian apa? System thinking. Sistem thinking itu berpikir sistem. Jadi dalam organisasi yang ingin berubah, ingin maju itu harus berpikir sistem. Ibu itu sama pentingnya dengan kepala sekolah, bapak sama pentingnya dengan kepala sekolah, komite sama pentingnya dengan kepala sekolah, penjaga sekolah sama pentingnya. Karena apa? Berpikir sistem. Semuanya saling mengait. Makanya berpikirnya harus sistemik, bahwa satu orang sangat mempengaruhi pekerjaan orang. Dan terakhir, team learning. Jadi semua ini yang 20 orang ini harus menjadi tim pembelajar. Ibu udah bisa ajarin sama yang lain. Pertama SDM, kedua kan apa? Digitalisasi sekolah ya. Kedua digitalisasi sekolahnya itu penting tuh. Yang ketiga, perubahan paradigma pembelajaran. Model-model pembelajarannya harus mulai. Jangan sampai di sini SMP 2 Cibatu ngajarnya masih kena zaman dulu. Jadi model-model pembelajaran di kurikulum Merdeka itu, anak-anak besok kita akan belajar ini, kalian pelajari. Minggu depan ini kalian pelajari. Ini bahannya. Dikasih duluan tuh lewat akun belajar ID. Gitu. Jadi udah mulai nih visi tentang digitalisasinya dirubah. Gimana caranya? Yang keempat apa? Perencanaan berbasis PBJ. Nanti dibongkar atau sekolahnya seperti apa, lemahnya di mana, diterangkan. Sesuaikan dengan visinya. P5 itu harus didasarkan pada masalah di lapangan. Masalahnya di sini apa? Tanahnya pada kering, kurang subur, panas. Kasih nutrisi. Bagaimana cara bikin nutrisi? Jadi proyek P5. Mata pelajaran apa itu? Bisa bahasa Indonesia, ya, bisa biologi. P5-nya satu proyek bisa untuk 5 mata pelajaran. Itu yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka ya. Kontekstual, interkoneksi, dan berpusat pada kebutuhan lingkungan. Menyelesaikan masalah sekolah, masalah halaman yang tiap hari mereka lihat. Anak-anak kita itu kelemahannya apa? Tidak pernah diajarin menemukan masalah yang ada di sekitarnya. Sehingga apa? Ayah masalah getis, ayah orang pacok getis, karena nggak pernah diajari kepekaan membaca masalah. Nah, ini saatnya kurikulum Merdeka. Ini saatnya sekolah bergerak. Nanti saya masuk ke sini udah ada barcode. Saya kesini udah bisa makan durian. Sekolah ini nanti ke depan harus berubah
menjadi sekolah yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh SMPN 1 Purwakarta. Sekolah yang tidak dimiliki oleh SMP 4 Purwakarta, SMP 8, SMP 2, SMP 3, bahkan SMP Al-Muhajirin pun tidak punya. Hanya ada di SMPN 2 Cibayu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.